Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Zaki Ramadan, NPM 17, mata kuliah Pengenalan Pola Paralel A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan syaraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau biasa disingkat JST adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan saraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Secara sederhana, JST adalah sebuah alat pemodelan data statistik nonlinear. JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola pada data. Jaringan saraf tiruan dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan saraf biologi dengan asumsi bahwa pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana atau neuron. Sinyal dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung-penghubung. Penghubung antar neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau memperlemah sinyal. Untuk menentukan hasil keluaran, setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi yang dikenakan pada jumlahan masukan data yang diterima. Untuk metode-metode pada JST antara lain yaitu metode Learning Vector Quantization atau yang biasa disingkat LVQ. LVQ adalah sebuah metode yang dilakukan dalam melaksanakan sebuah training atau sebuah pelatihan yang terdapat pada lapisan yang tidak terlalu terawasi di lapisan kompetitif tersebut. Metode ini pun mengklasifikasikan setiap unit atau item keluarannya pada suatu kelas dari LVQ ini digunakan dalam pengelompokan yang sudah ditentukan arsitekturnya. Selanjutnya, metode backpropagation, yaitu sebuah metode jaringan saraf tiruan atau algoritma pembelajaran untuk memperkecil dengan cara menyesuaikan bobot atau nilai berdasarkan perbedaan dari output yang diinginkan. Lalu ada metode Pereptron, yaitu metode yang menggunakan algoritma pelatihan atau training yang dilakukan untuk melakukan pengklasifikasian secara linear, sehingga klasifikasi sederhana dan membagi data yang digunakan untuk menentukan data yang masuk dalam klasifikasi dan data yang di luar klasifikasi tersebut. Selanjutnya metode multilayer perception, yaitu JST yang terdiri dari beberapa neuron yang dikoneksikan oleh bobot atau nilai penghubungnya. Mungkin ini saja yang disampaikan pada metode-metode tersebut. Selanjutnya yaitu flowchart dari jaringan saraf tiruan. Secara umum yaitu masukkan data ke dalam jaringan pada lapisan input. Lalu hitung pada tingkat aktivasi pada node-node jaringan. Jika kinerja jaringan belum memenuhi standar, maka akan melakukan perulangan. Jika sudah memenuhi, maka akan keluar hasilnya dan proses selesai. Selanjutnya kita melakukan penerapan jaringan saraf tiruan menggunakan single layer perceptron. Single layer perceptron merupakan salah satu teknik jaringan saraf tiruan yang paling sederhana. Jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output. Jaringan ini termasuk supervised learning, artinya metode pembelajarannya dilakukan melalui contoh-contoh. Bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu jaringan di atas mempunyai input sebanyak N dengan masing-masing input mempunyai bobot
Sebuah bias ditambahkan ke dalam jaringan dengan angka pembelajaran, yaitu sama dengan 1. Output yang dihasilkan adalah Y. Hal yang perlu diperhatikan pada metode ini adalah supervised learning, maka ada threshold yang harus dilewati. Adapun beberapa notasi dan fungsi yang perlu kita ketahui, yaitu X, yaitu input, dan notasi B, yaitu bias, alpha, yaitu angka pembelajaran, dan W itu adalah bobot masing-masing input, dan T sama dengan ambang batas. Yang kedua, output yang dihasilkan adalah Y-in sama dengan sigma WI dikali XI ditambah alpha dikali bias atau B. Sedangkan output dalam bentuk biner atau Y adalah 1 jika 1 kurang dari sama dengan Y-in dan 0 jika Y-in lebih kecil dari 0. Perubahan nilai bobot dan bias selama learning dinotasikan sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar, yaitu W baru sama dengan W lama ditambah X jika Y lebih kecil dari T. Baris kedua, W baru sama dengan W lama dikurangi X jika Y lebih besar dari T. Terakhir, W baru sama dengan W lama jika Y sama dengan T. Selanjutnya, kita menguji coba menggunakan diagram OR. Bisa dilihat pada tabel berikut. Selain diagram OR, kita perlu menginisialisasi bobot masing-masing input, yaitu masing-masing bernilai 0. Kita juga menginisialisasi bias sama dengan 0. Dengan demikian, kita mendapatkan W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, B sama dengan 0. Berikut adalah hasil pada iterasi yang pertama. Di sini kita menggunakan rumus yaitu Y-in sama dengan sigma W dikali X ditambah alpha dikali B. Sehingga jika dipecah menjadi dalam kurung X1 dikali X2 dikali dalam kurung W1 kali W2 ditambah alpha dikali B. Untuk nilai W1 dan W2 yaitu sama dengan 0 dan alpha sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Kita masukkan pada di kolom Y-in, persamaan Y-in. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, kita mendapatkan nilai Y. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jika Y lebih besar dari 0, maka hasilnya sama dengan 1. Dan jika Y itu sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0, maka hasilnya dengan 0. Nah, terus ada juga aturan baru jika Y target, Y tidak sama dengan target, lakukan update bobot. Nah, untuk pada baris pertama, Y sama dengan target, sehingga tidak perlu melakukan update bobot. Nah, untuk pada baris kedua, Y tidak sama dengan target, sehingga kita melakukan update bobot, yaitu untuk W1, kita menggunakan rumus yaitu A dikali T, yaitu 1 dikali 1 dikali X1, 0. Maka hasilnya 0. Lalu W yang lama ditambah dengan hasil perhitungan A alpha dikali T dikali X1, yaitu 0 tambah 0, sehingga hasilnya 0. Begitu juga dengan W2. A dikali T sama dengan 1, lalu dikali X2 sama dengan 1. 1 ditambah W2 yang lama, yaitu 0, maka hasilnya 1. Nah, untuk pada baris ketiga, kita tidak perlu melakukan update bobot, karena Y sama dengan target. Berlaku juga pada iterasi yang kedua. Jadi kita tidak perlu melakukan update bobot
jika Y sama dengan target, tapi kita menggunakan update bobot jika Y tidak sama dengan target. Nah, untuk persamaan ini kita menggunakan update bobot yang terakhir, yaitu yang seperti ini. Masuk pada iterasi kedua, yaitu ini nilainya. Sehingga mendapatkan hasil perhitungan berdasarkan tabel berikut. Kita lakukan terus hingga hasil sesuai dengan yang diharapkan, yaitu secara keseluruhan Y sama dengan T. Nah, bisa dilihat bahwa di sini Y-nya tidak sama dengan T. Maka kita perlu melakukan iterasi sekali lagi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, bisa dilihat pada iterasi keempat, kita sudah menemukan hasil yang diharapkan. Dalam 4 iterasi, nilai bobot dan bias tidak berubah lagi, dan jaringan menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Sehingga proses ini dapat dikatakan berakhir. Kesimpulan, yaitu jaringan saraf tiruan mewakili pikiran manusia untuk mendekatkan diri dengan komputer. Maksudnya jaringan saraf tiruan dirancang agar komputer dapat bekerja seperti layaknya otak manusia. Kelebihan jaringan saraf tiruan terletak pada kemampuan belajar yang dimilikinya. Dengan kemampuan tersebut, pengguna tidak perlu merumuskan kaidah atau fungsinya. Jaringan saraf tiruan akan belajar mencari sendiri kaidah atau fungsi tersebut. Dengan demikian, jaringan saraf tiruan mampu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang rumit dan atau masalah yang terdapat kaidah atau fungsi yang tidak diketahui. Pertanyaan untuk para reviewer adalah, bidang apa saja yang dapat digunakan dalam implementasi jaringan saraf tiruan? Lalu, jelaskan secara singkat menurut pendapat Anda. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.